Harus tunjukin prinsip. Oh, kasih tahu aja. Oh iya dong. Bahasa diplomatisnya? Ya bahasakan kalau saya sebagai seorang muslim, mungkin bapak juga misalnya sebagai dirut atau sebagai apalah, kepala marketing, Manajer. ini kan juga atau manajer seorang muslim, kan kita tahu ini nggak boleh dalam agama. Pokoknya kamu jalankan aja. Oh maaf saya nggak bisa jalankan. Kalau itu kamu kan kena SP, ya silahkan. Kalau misalnya pun sampai atasannya lagi dia, misalnya kepala marketing mengancam begitu, mengeluarkan SP dan ternyata dirut panggil misalnya. Kenapa kok gini? Kita jelasin apa adanya. Saya punya senior, dia suka melebih-lebihkan, bohong bahkan kalau jualan, agar dagangannya merasa dibutuhkan. Apakah senior seperti itu bisa saya ikuti? Jangan dong. Nah itu kan kesalahan, kekeliruan, nggak boleh. Tapi taunya bohong dari mana itu gimana ya? Loh dia sendiri yang bilang tadi. Iya, itu dilebih-lebihkan ya. Kan dia sendiri yang bilang bahkan bohong. Tapi kan ukurannya kan, bahasanya kan nggak tahu bohong apa enggaknya. Ini bukan khusus untuk penanya ya, tapi kan... Enggak, kalau kita kerucut dulu ke penanya. Setiap pertanyaan, kita kerucut kepada jawaban penanya dulu. Baru kalau mau dikembangin Berarti silakan. dia tahu dia bohong. Ya, jadi dia sudah tahu bohong. Ya boleh nggak dicontohin orang yang sudah terlanjur bohong, manipulasi data. Iya. Dan itu menjadi sebuah warisan dan tradisi di sebuah perusahaan atau lembaga. Ya jangan. Nggak boleh gitu. Kita harus tetap ada tolok ukur kebenaran di depan mata kita. Dan benar adalah dipandang benar dalam agama Allah. Allah dan Rasul yang menganggap itu benar gitu. Jadi nggak boleh diikutin kalau dia sudah tahu bohong. Tapi kalau seorang senior punya strategi-strategi yang bagus dan dia mau mencontohinya sementara itu tidak ada pelanggaran agama, kenapa tidak? Ya, memang orang harus belajar dari orang yang senior gitu ya. Seperti contoh saya kadang-kadang membahasakan di pengajian-pengajian masalah rumah tangga misalnya. Kalau mau sukses dalam rumah tangga, lihat orang yang berhasil. Orang yang sepuh, orang senior. 50 tahun, 70 tahun mereka berumah tangga, nggak cerai. Jangan bicara sama janda, duda, gagal rumah tangga. Jadi gagal. Nah sama juga orang mau sukses berbisnis. Dia lihat orang yang sudah maju, sudah senior di situ dan dia punya banyak inovasi dan segala macam. Nah kita pergi kepada mereka untuk justru mendapatkan pengalamannya. Nah itu positif saja. Tapi tentu batasannya apakah ada pelanggaran agama atau tidak. Kalau ada pelanggaran agama sebagai seorang muslim dia harus berhenti. Nggak boleh. Nah bohong tadi kan pelanggaran agama. Bohong itu lebar sekali. Bisa bohong dengan lisan, bisa bohong dengan tulisan. Kan semua itu bohong yang sama. Kalau misalnya ada rasa sungkan gimana Ustaz? Ini kan sering terjadi juga di company ya. Karena bos yang nyuruh gitu ya. Karena bos yang nyuruh. Tapi kita gimana? Bos, gimana? Udah kamu jalanin aja nih campaign strategi marketing ini. Tapi kan saya tahu ini kayaknya nggak beres. Nah, itu gimana Ustaz? Kan nggak mungkin juga, saya resign. Bingung juga, sementara dia punya keluarga misalnya. Kenapa nggak boleh? Justru kita harus tunjukin prinsip. Oh, kasih tahu aja. Oh iya dong. Bahasa diplomatisnya? Ya bahasakan. Kalau saya sebagai seorang muslim, mungkin bapak juga misalnya sebagai dirut atau sebagai apalah, kepala marketing, Manajer. ini kan juga atau manajer seorang muslim, kan kita tahu ini nggak boleh dalam agama. Pokoknya kamu jalankan aja. Oh maaf saya nggak bisa jalankan. Kalau itu kamu kan kena SP, ya silahkan. Kalau misalnya pun sampai atasannya lagi dia, misalnya kepala marketing mengancam begitu, mengeluarkan SP dan ternyata dirut panggil misalnya. Kenapa kok gini? Kita jelasin apa adanya. Kebenaran itu akan berdiri sendiri dan tegak dan mengalahkan siapapun selama kita berpegang padanya. Jadi nggak boleh kita goyah, dan seorang muslim harus punya prinsip. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Di antaranya adalah membela kebenaran. Berapa banyak orang pada saat dia mempertahankan satu kebenaran, dia menepis suap misalnya, dia menepis manipulasi data di kantor, dimusuhi oleh semua temannya, begitu diketahui oleh pemimpin atau owner perusahaan, malah dia dijadikan sebagai dirutnya. Itu banyak kejadian. Banyak sekali kejadian begitu. Justru perusahaan mencari bibit-bibit seperti ini. Dibandingkan memang selama ini dia dukung semua kesalahan yang ada di situ. Kalau dia misal akhirnya menjalankan itu terus bilang, gue disuruh ini bohong, dosa urusan bos. Nggak bisa. Oh iya. Nggak Kan bisa. dia nanggung dosa Iya, gitu ya. Sekarang kita larikan ke contoh yang lain. Contoh, saya cuma disuruh bunuh kok. Kita bicara bunuh deh, supaya langsung tahu, bahaya nih. Iya. Oke, saya disuruh bunuh. Saya cuma disuruh kok, saya kan nggak ikut-ikutan. Saya cuma tusukin aja selesai. Saya cuma taruh racunnya, misalnya. Saya cuma sengaja licinin jalannya supaya dia kecelakaan. Ya tetap aja. Kalau misalnya dianalogiin sama tadi yang kisah yang tadi, Ustadz, saat nggak mau mandi junub karena itu dingin, nanti Amrnya meninggal. Terus kalau kita yang punya keluarga bilang, nanti gue kalau dipecat, gue nggak bisa nyari duit, nggak bisa nafkahin anak istri, ya itu gimana, Ustaz? Nggak bisa. Iya, apakah ada masalah mudorot? Itu terlalu jauh. Karena masalah mandi junub ini masalah mandi, kasusistiknya masalah mandi. Nggak bisa ditarik kepada semua hal. Gini aja, sederhana gini. Kadang-kadang kita ini
ketakutan dengan masalah rezeki yang sebenarnya sudah dijamin. Rezeki kita sudah dijamin. Kita kerja di perusahaan itu atau tidak, rezeki kita sudah dijamin. Itu pondasi dasarnya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW begini, tidak akan meninggal satu nyawa, satu jiwa tidak akan meninggal, ruh tidak akan dicabut, sampai semua rezekinya disempurnakan. Ya. Kalau segelas air itu adalah rezeki kita yang terakhir, kita akan minum dulu baru meninggal. Sampai seorang syekh di Saudi memberikan contoh. Ada kejadian nyata di padang pasir gitu. Seseorang lagi jalan, terus tiba-tiba dia nengok ke satu sumur. Sumur itu dia mau tahu apa di dalamnya. Terus dia jatuh. Terus dia teriak-teriak, tolong, tolong. Lewatlah satu sekelompok orang gitu, dengar suara teriakan tersebut, terus bantu dikeluarin. Seperti mau ditanya, kenapa? Dia ceritalah, oh gini, begitu, dan segala macam. Tadi saya nengok, tadi saya jatuh, saya minta tolong. Nah, karena mereka kesian, mereka kasih segelas air. Sebotol air, kayak air mineral kita sering dikasih. Begitu dia habis minum air tersebut, meninggal dunia. Kata beliau apa? Coba lihat, sebenarnya orang ini bisa meninggal pada saat dia jatuh secara akal manusia. Tapi memang dia harus teguk dulu air itu baru meninggal. Jadi memang rezeki itu sudah ditentukan. Tugas kita cuma ikhtiar. Pernah gak kita berpikir sebelum jadi sarjana nih, waktu kita masih di perut ibu, di dalam kantong berisi air, kok bisa hidup? Iya juga ya. Belum pernah berpikir. Ibu kita yang makan, minum, konsultasi dokter, lalu ditransfer melalui plasenta, saripati makanan dan minuman tersebut, dan kita sehat tuh, keluar. Kapan? Kemudian kita bayi, lahir, diurus sama orang tua, sampai anak-anak, sampai kita dewasa sekarang. Kebanyakan orang kalau kita tanya, mulai kapan mandiri? Mulai selesai kuliah kan? Biasanya, umumnya, persentase 90% itu selesai sudah jadi sarjana. Itu biasa 25 tahun, 26 tahun gitu kan. Oke, mana Anda 25 tahun yang lalu? Kenapa sekarang sudah jadi sarjana jadi ketakutan? Dulu nggak ketakutan tuh. Kok bisa sekarang jadi ketakutan? Pernah ada orang kerja begitu di satu lembaga ribawi. Ustadz, saya sekarang setahun nih riba, saya sudah ikut pengajian, umurnya 27 tahun waktu itu, pengusaha, seorang staf di perbankan konven gitu. Tapi saya dengar ceramah Ustadz tentang masalah riba, saya juga takut nih. Cuma kalau saya tinggalkan ada istri anak saya gimana? Saya tanya, sudah berapa lama kerja itu? Sudah 3 atau 4 tahun, dari umur 23 atau 24 tahun. Terus selama ini sebelumnya hidup dari mana? Dibiayai oleh orang tua. Pernah berpikir saat itu makan dan minum dari mana? Enggak, Ustaz. Kenapa sekarang jadi kepikiran? Kenapa sebelum sarjana cerdas banget gitu? Kenapa sekarang malah jadi ketakutan gitu kan? Masuk. Iya. Maksudnya masih banyak kok. Kalau seandainya sumber income itu hanya dari perusahaan itu, maka mungkin sangat wajar. Satu dunia semua harus kerja di perusahaan itu, cuma itu sumber income. Oke, kita punya kekhawatiran. Orang jutaan perusahaan di luar sana. Jutaan cara untuk kita bisa mencarikan income. Orang bisa buat gorengan jual laku. Bisa hidup gitu kan. Anak-anaknya pada sarjana semua. Jadi yang harus kita perbaiki adalah persepsi dan rasa takut kita yang salah tempat gitu. Cuma prosesnya kan nunggunya kalau baru keterima 3 bulan lagi malah jadi zolim, 3 bulan gak ada gaji, Ustaz. Itu kan jarib ta'arif. Coba dulu baru ambil keputusan. Coba dulu. Sekarang belum coba. Sekarang belum berapa banyak orang belum resign dari satu perusahaan sudah ditawarkan di perusahaan lain. Iya. Berapa banyak orang tadinya dia masih kerja dapat penawaran dari perusahaan lain, banyak sekali. Akhirnya dia resign karena dapat penawaran gaji lebih tinggi. Kenapa nggak dibahas yang itu? Kenapa dibahas orang yang mau keluar dari yang haram, lalu seakan-akan nanti mau kerja apa? Kok bisa? Kenapa harus berpikiran ke situ gitu? Ya. Sisi yang lain, rezeki itu sebenarnya jauh lebih luas, bukan cuma duit. Ada satu orang miskin, menurut dia miskin secara ekonomi, datang ke satu majelis syekh di Jeddah. Jadi syekh itu lagi isi pengajian di Saudi, bukan nama kota Jeddah, tapi di Saudi secara umum itu ceritanya. Dia datang, syekh ini lagi isi pengajian di masjidnya, datang satu orang yang menganggap dirinya miskin. Karena penampilannya susah, udah ada uang lah dia. Lalu dia bilang sementara syekh isi pengajian, syekh, sebentar. Kata syekh, kenapa? Tolong sampaikan ke jamaah Anda semua ini supaya menyumbang buat saya. Saya ini orang miskin. Uniknya, syekh merespon, syekh mengatakan, kamu ini orang kaya. Syekh dia berhentikan pengajian sambil mengatakan, kamu ini orang kaya. Kata dia, saya orang miskin. Kata syekhnya, kau orang kaya. Orang itu bilang apa? Demi Allah saya orang miskin, syekh. Kata syekhnya apa? Demi Allah kau orang kaya. Ini di majelis nih. Orang itu penasaran, dia bilang, dari mana Anda tahu keadaan saya? Padahal saya betul-betul miskin. Kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang, tentu saja. Ini orang bingung, tambah bingung karena syekh nggak kenal dia. Terus mau hitung kekayaan dari mana nih ceritanya? Kata syekhnya, kau punya berapa jari?
Dia bilang 10. Mau nggak? 1 jari kamu saya potong, saya bayar ganti 1 juta real. Oke. 1 juta real, 4,5 miliar. Orang itu bilang dia tidak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta real. Mau nggak 1 mata kamu saya congkel, saya ganti 1 juta real? Nggak mau. Kuping kamu? Nggak mau. Semua anggota tubuhnya disebut sampai nggak mau. Kamu ini punya puluhan juta real. Puluhan miliar atau 100 miliar kalau kita rupiah. Kamu tinggal keluar gunakan perangkat itu untuk mencari tambahan, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Di mana kamu miskin? Masalahnya gitu, persepsi kita kaya dan miskin itu dari uang. Dia lupa yang lainnya. Masya Allah. Berarti miskin sama dengan malas? Atau seperti apa, Ustaz? Ya tidak juga. Karena memang ada orang yang mungkin pada saat lahir karena orang tuanya miskin, dia juga keadaan miskin. Tapi apakah miskin bisa berubah menjadi orang kaya dan susah? Boleh, bisa banget. Karena semua orang waktunya sama 24 jam. Matanya 2 sama, tangan 2 sama. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Oh, ya kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Tinggal orang mau atau tidak mau.